kali ini kita mau mereview bangunan yang udah ratusan tahun dan konon katanya di sini banyak makhluk halus. Makanya kita mau ngecek kebenarannya, kita berdua doang. Ya doain aja ya, jangan ketemu. Oke. Nah, belum apa-apa kita udah disambut. Ada yang ngebaga. Pokoknya kita lihat siapa di balik semak-semak itu. Jalan Put. Ini bangunan dari tahun 90 80-an lah. Udah tahun lama banget. Enggak ada siapa-siapa. Tadi ada suara dari sini. Ada lampu. Kameramen masih berani nggak? Masih. Oke. Ada suara. Ada suara. Suara ngobrol ya? Jom ke sana coba lokasinya. Nah, sekarang kita mau ke kontrakan 40 pintu yang udah puluhan tahunan kosong. Coba kita lihat kondisinya. Dan dulu ini tempatnya banyak pohonan, dan semenjak minyak mahal jadi orang sekitar itu nebang pohonannya buat dimasak, jadi kelihatannya rindang banget dan panas. Dan itu tempatnya adem, dan konon di sini katanya ada ula yang gede banget, tapi sampai sekarang masih mitos. Ada beberapa orang yang udah ngeliat, cuman masih ada yang nggak percaya ya, wallahu alam bisawab lah. Tapi yang jelas di sini tempatnya banyak makhluk halus. Ya mudah-mudahan hari ini dia bersahabat sama kita, ya kita pun bersahabat sama dia, jadi kita pantengin terus. Ayo Put, lanjut ke kontrakan. Ayo. Ini kondisi kontrakannya yang udah lama nggak dihuni, jadi kelihatannya nggak diurus. Bukan nggak diurus, sudah nggak ada atapnya, pintunya juga nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, aduh. Nah.
dulu kontrakannya lumayan ramai, tapi seiring waktu, nah lihat pohonnya juga di dalam. Nah ini kondisinya. Dan kita lihat dulu penyimpanan zaman Belanda dari sampai sekarang masih ada. Lanjutin videonya. Dan kita nemuin di sini masih ada yang bakar kemenyan. Tuh. Ini kayaknya belum lama nih, sekitar 1 mingguan nih, soalnya nggak bakar. Dan jadi masih ada yang percaya hal-hal goib. Ini bekasnya nih. Beneran, dia muncul jadi. Nah, ini lokasi gudangnya di pojok sana. Jadi dari zaman ratusan tahun gudang ini masih ada dan sampai sekarang masih ada, dan di situ masih banyak mesin-mesin peninggalan zaman Belanda. Dan pasti banyak, gimana ya, banyak setan mungkin ya. Gue pun takut sebenarnya. Coba kita ke sana tetap. Nah, kita udah mau sampai di tempat dulu penyimpanan mesin di zaman Belanda. Sampai sekarang pun bekas peninggalannya masih banyak ya, kayak coran ini dulu dibangun dari zaman Belanda dan sampai sekarang masih ada. Ini toren gua nggak tahu dulu fungsinya sebagai apa, tapi dari dulu ini toren semenjak sebelum lahir aja udah ada kata emak gua itu. Dan sampai sekarang masih ada, tapi gue nggak tahu fungsinya apa. Sekarang mendingan udah terang. Kalau dulu ini gelap banget. Coba dimasukin ke sini. Ini belakang gudangnya, dan gue lupa sekarang malam Jumat. Coba cek put. Nah, inilah. Apa tuh? Nah, ini perbatasan sama JBK 1. Luas tanahnya ini sekitar 42.000 meter, sekitar 5 hektar kurang. Pokoknya gede banget nih lahan yang udah nggak digunain dari zaman sekarang sampai dulu zaman Belanda. Ini masih ada lahan, cuman bentuknya aja berubah. Tapi tetap ya gitu dah. Dan di sana ini ada musola yang banyak orang pernah melihat musola itu di dalam. Kontol. Apa tuh? Yang katanya gue juga dulu pernah ngeliat kecil di situ anjing, sampai sekarang masih ada. Jadi kalau kita lagi mujur kita ngeliat anjing itu warna hitam gede banget. Nah, kalau sekarang gue kesono kayaknya gue nggak cukup nyali. Gimana ya? Soalnya tempatnya ya gitu dah. Gue tunjukin dong soalnya sana itu ada kubahnya udah puluhan tahun nggak dihuni dan nggak ada yang untuk beribadah. Ayo lanjut coba kita lebih dekat. Nah, ternyata jum coba. Nah, kita lanjut ke pemancingan yang dulu 2000
itu ada orang kesambar petir dan dia meninggal di pemancingan itu. Kita lanjut ke sana yuk. Kita udah mau hampir sampai, tempatnya di sana sekitar 200 meter. Lihat gimana banyak pohonannya. Tim ke sana Put. Oke. Tempatnya kelihatan nggak? Ini dulu lokasi ada orang lagi mancing, dia kesambar petir dan meninggal. Pokoknya di tempat angker banget. Apa kita kesana lagi? Gak usah ya? Kesana nggak? Gua ada ular kemarin lihat gua. Baik lagi aja deh. Balik lagi. Ini dulunya warung buat para karyawan karena PT bangkrut. Dan sekarang warungnya terbengkalai. Pokoknya di sini banyak PT yang bangkrut di kawasan JBK 1, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19. Udah hampir 6-7 perusahaan yang sudah bangkrut di JBK 1 dan sudah mengajukan ke pemerintahan daerah. Pokoknya di sini tempat lengkap lah. Binatang juga ada, makhluk halus juga ada. Dan konon katanya di sini penunggunya gede besar. Ya mudah-mudahan aja kita nggak ditemuin ya. Oke, lanjut ke tempat yang lain. Ini pohon satu-satunya di tengah-tengah, dan konon katanya dulu ini pohon ditebang nggak bisa. Ya, gue mau nyoba nebang, cuman gue nggak ada gergaji. Jadi dulu ini katanya pohon ini nggak bisa ditebang, dan sampai sekarang pohon ini masih satu-satunya di tengah lapangan dan di tanah sekitar 42.000 meter atau sekitar 5 hektar. Sebagai penutup, jadi kalau kita setiap kemana-mana dan setiap mau beristirahat di mana-mana, kita harus senantiasa untuk gimana ya, gue bingung lah, berpermisi kepada tempat yang mempunyai lokasi. Dan siapapun yang percaya atau tidak percaya bahwasannya makhluk halus itu, jin itu ada. Jadi masing-masing kepercayaannya, percaya atau tidak, terkait mitos jin atau setan yang beredar di kalangan manusia, itu tergantung dari kepribadian masing-masing. Terima kasih.